Oke, ketemu lagi dengan saya Rano. Di kali ini di pemrograman berbasis objek dengan bahan kajian interface dan abstrak kelas, saya ingin membahas dan ingin menerangi materi tersebut. Jadi materi tersebut itu menjadi tiga, adanya abstraction, karakteristik, implementasi kelas, implementasi abstrak kelas. Lalu abstraction itu apa sih? Abstraction adalah proses untuk menunjukkan detail implementasi dari user sehingga hanya sisi fungsionalitas saja yang ditampilkan. Atau dengan kata lain, user akan menerima informasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek, namun user tidak akan mengetahui bagaimana objek itu melakukannya. Lalu abstraction merupakan suatu dari 4 konsep penting Java selain encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Abstraction adalah misalnya kita tuh mengirim email, kita tidak akan melalui proses kompleks yang ada di dalam proses seperti proses pada server. Kita tinggal menulis email tersebut saja, kemudian menekan tombol send dan email kita tulis akan dikirimkan pada alamat tertuju. Dalam Java, abstraction ini dapat dicapai dengan menggunakan dua cara, yaitu kelas abstrak atau interface. Lalu karakteristik abstraction itu ada satu, kelas yang masih bersifat abstrak tidak bisa dibuat objeknya atau instansiasi. Lalu kedua, konsep abstraksi hanya bisa diterapkan melalui penerapan konsep pewarisan atau inheritance. Lalu yang ketiga, jika ada sebuah kelas bersifat abstrak atau superclass, maka subclassnya wajib mengimplementasikan metode yang masih abstrak dari superclassnya. Lalu yang keempat, jika subclassnya belum mengimplementasikan metode superclass yang masih abstrak, maka subclass yang juga masih abstrak. Lalu aku ada contoh sebuah kasus dalam materi tersebut, yaitu tentang abstrak dan interface. Sebentar. Nah, ini kasus ya. Kasus yang pertama itu yaitu pertama adalah abstrak kelas manusia. Dengan catatan kita harus punya atribut dan operasional itu double tinggi badan, dan operasional manusia double tinggi badan, getter abstrak double dengan punya subclass laki-laki dan final class perempuan. Dan keterangannya nih, HTGBBI artinya hitung berat badan ideal, dan TB ada tinggi badan. Lalu untuk di kelas laki-laki ada laki-laki dengan atributnya double, lalu operasional double, hitung berat badan idealnya dan juga di perempuan juga sama, perempuan atributnya double dengan tinggi badan, lalu final double, hitung berat badan ideal. Lalu pertanyaannya, buatlah kelas untuk menghitung berat badan ideal sesuai dengan rancangan gambar di atas. Dengan rumus hitung berat badan ideal adalah sebagai berikut: laki-laki sekian, tinggi badannya cm dikurang 100 kali 100 kilo kali 90%. Lalu untuk perempuan, tinggi badan cm dikurang 100 kilo kali 80%. Lalu aku sudah membuat juga source code-nya. Mari kita lihat dan kita praktekkan bersama-sama. Ini kemudian yaitu pertama kita harus membuat abstrakasinya dulu, manusia atau parent class. Jadi kita ada parent classnya, yaitu sama dengan protected double tinggi badan, berarti itu atributnya. Lalu ada konstruktornya, kita disuruh ada getternya juga dalam suatu operationnya tersebut. Lalu kita ada getter untuk tinggi badannya, itu public double get tinggi badan dengan return tinggi badan. Nanti kita lakukan juga abstract method untuk menghitung berat badan ideal, yaitu public abstract double hitung tinggi badan ideal. Lalu selanjutnya kita buat kelas di laki-laki. Nah, untuk laki-laki kita namanya parent class. Jadi public class laki-laki extends manusia 2, berarti si laki-laki ini pewarisan dari si manusia 2 tadi. Jadi lalu kita buat konstruktornya seperti ini, lalu kita implementasi untuk menghitung berat badan ideal tersebut.
dengan head of right dengan public double. Hitung berat badan ideal. Lalu dengan return tinggi badan dikurang 100 dikali 0,9 karena tadi 90%, jadi hitungannya di dalam sebuah program itu ada 0,9% untuk rumus untuk laki-laki tersebut. Lalu kita mau cek ke perempuan. Lalu perempuan adalah public class perempuan dengan extent manusia, berarti perempuan juga adalah pewarisan dari si manusia 2 tersebut dari atau main classnya kita sudah buat. Jadi ini konstruktornya di public perempuan double tinggi badan dengan super DB di super tinggi badan, maksudnya DB ini tinggi badan. Jadi lalu kita mengoperasikan untuk metode menghitung berat badan ideal tersebut dengan rumusnya itu tinggi badan dikurang 100 dikali 0,8. Tadi kan supaya kita cek ya sebentar. Nah 0,8 jadi kan 80%, jadi dikalkulasikan jadi 0,8 untuk rumus perempuannya tersebut. Lalu untuk main kelasnya kita cek untuk main kelasnya apa dia lah. Kita pertama itu membuat objek untuk laki-laki dan perempuan untuk menghitung laki-laki adalah pria dengan new laki-laki 70 misalnya, tinggi badan 70, dan wanita misalnya kita perumpamannya 160. Lalu ini untuk menampilkan hasil perhitungannya sistem output print berat badan laki-laki titik persen jika if kilo kali per n. Lalu pria hitung berat badan. Lalu sama di perempuan juga seperti ini. Mari kita coba tes menjalankan sebuah programnya. Kalau di NetBeans kalian tinggal pencet shift F6. Nah, programnya sudah jalan, berarti outputnya pun sudah kelihatan. Berarti berat badan ideal laki-laki itu di 63 kilo, lalu di berat badan ideal perempuan itu di 48 kilo. Jadi kita sudah tahu nih acuan berat badan ideal laki-laki dan perempuan seperti itu. Lalu ada kasus yang kedua. Kasus kedua ini yaitu pertama itu modifikasi kasus 3 yang ada pertemuan 10. Jadi pertemuan 10 itu pertemuan kemarin yang kita sudah bahas di polymorphisms dengan menggunakan konsep abstrak class. Lalu kita buat kelas baru dengan nama segitiga dengan metode luas dan keliling. Selanjutnya buat kelas anakan segitiga siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan lakukan overloading pada metode luas dan keliling tersebut. Lalu buat main kelas dengan segitiga beraksi untuk menampilkan luas keliling dari masing-masing kelas anakan dari segitiga itu, segitiga siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Mari kita coba lihat. Aku juga sudah membuat source code-nya dalam NetBeans tersebut. Nah, seperti ini source code-nya. Jadi kita pertama itu abstrak method untuk menghitung luas, lalu kita melakukan abstrak method untuk menghitung keliling juga dalam sebuah parent class tersebut. Lalu kita akan membuat segitiga siku, apa itu parent class, anak kelasnya, subclass atau disebut juga subclass sama siku. Segitiga sama siku ini itu sama sepertinya kita public class gitu, inheritance ya, pewarisan ke segitiga tadi. Lalu kita public double luas juga return 0,5 kali alas kali tinggi menghitung luas segitiga siku, berarti rumus tersebut ya. Lalu kita overloading gitu, public double klik double di sisi, lalu if sisi lain segitiga, lalu kita hitung keliling segitiga siku dengan alas plus tinggi plus sisi miringnya juga. Lalu kita segitiga siku memerlukan 3 sisi, yaitu alas, tinggi, dan sisi miring. Lalu kita coba menghitung segitiga sama kaki. Saya juga sudah membuat source code-nya seperti ini. Source code-nya juga sama seperti sebelumnya, yaitu segitiga sama siku, hanya beda tuh di rumusnya saja. Jadi kita menghitung keliling segitiga sama kaki itu alas plus 2 kali sisi sama panjang, dengan seperti pada overloadingnya. Lalu segitiga sama sisi, coba lihat segitiga sama sisi seperti ini, yaitu pewarisan dari segitiga juga karena kita langsung overloading juga di sini menghitung luas segitiga sama sisinya.
Lalu kita juga menghitung keliling segitiga sama sisi dengan 3 kali panjang sisi juga. Lalu coba kita cek main kelasnya sekarang. Main kelasnya aku juga sudah membuat. Itu kita pertama kita objek untuk segitiga siku, kita menghitung dulu nih segitiga siku. Lalu kita objek untuk menghitung segitiga sama kakinya juga. Dan yang terakhir objek untuk segitiga sama sisi. Seperti ini untuk main kelasnya. Lalu coba kita jalankan programnya atau outputnya bagaimana. Nah, seperti ini hasil output dalam main kelas segitiga beraksi, yaitu segitiga siku dengan luasnya punya 6, kelilingnya 12 berarti. Dan segitiga sama kaki luasnya 24, kelilingnya 16. Dan segitiga sama sisi luasnya 15,6, kelilingnya 18. Nah, saya juga punya penjelasan mengenai kasus tersebut, kasus 1 dan kasus 2. Yang kasus pertama itu penjelasannya, jadi abstrak kelas manusia itu abstrak kelas digunakan karena manusia adalah konsep umum itu bisa langsung diinstansiasi. Lalu abstrak metode hitung berat badan dia dideklarasikan tanpa diimplementasikan karena perhitungan berat badan ideal berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua itu subkelas laki-laki. Di subkelas laki-laki tersebut mengimplementasikan metode hitung berat badan ideal dengan rumus khusus laki-laki. Tinggi badan dikurang 100 dikali 0,9. Lalu di subkelas perempuan juga diberikan keyword juga final karena tidak boleh diwarisi oleh lebih lanjut karena sudah final tersebut untuk keyword tersebut. Lalu kita implementasikan metodenya dengan hitung berat badan ideal dengan rumus khusus perempuan dan tinggi badan maksud saya dikurang 100 dikali 0,8. Lalu kita buat main kelasnya seperti ini, membuat instance dari laki-laki dan perempuan, menampilkan hasil perhitungan menggunakan sistem .outprint untuk memastikan hasil pertemuan satu angka desimal. Lalu yang penjelasannya kode yang kasus kedua tadi itu aku juga aku sudah buat. Lalu yang pertama itu ada abstrak kelas segitiga seperti berisi dua abstrak metode, yaitu luas, double alas, double tinggi untuk menghitung luasnya. Lalu keliling punya berarti atributnya double, sisi untuk menghitung keliling dengan jumlah sisi yang bervariasi. Lalu segitiga sama siku juga kita mempunyai formula seperti ini. Lalu segitiga sama kaki punya formula serupa. Dan segitiga sama sisi membutuhkan satu nilai panjang sisi karena semua sisinya sama panjang. Lalu kita buat main kelasnya segitiga beraksi, yaitu membuat objek untuk jenis segitiga menggunakan metode luas keliling. Untuk setiap subkelas menampilkan hasil perhitungan luas dan sekeliling. Mungkin sekian dari saya, Rano, dalam menjelaskan interface dan abstrak kelas dalam pemrograman berbasis objek, pemrograman Java dalam implementasi dengan menggunakan NetBeans IDE 8.2. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang atau salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih.